Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa menghadiri kajian Al-Quran dalam tafsir Ibnu Katsir. Semoga Al-Quran yang kita pelajari dan kita baca dalam setiap harinya di akhirat akan memberikan syafaat kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, malam ini kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-91 ya. Silakan dibuka Al-An'am ayat yang ke-91. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا
الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس Saya ulang lagi. Alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratis. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون Satu ayat lagi masih berhubungan. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ sampai yadai وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
حافظون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره dan tidaklah mereka mengagungkan Allah haqqa qadrih dengan sebenar-benar mengagungkannya. Kata-kata qadaru ay azzamu, artinya mengagungkan, membesarkan. Dan tidaklah mereka membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala haqqa qadrih, dengan betul-betul mengagungkannya. Idz qalu, ketika mereka mengatakan, ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Ma anzalallah, Allah tidak menurunkan ala basyarin, atas manusia, min syai', dari sesuatu yang diturunkan berupa Alkitab. Jadi mereka mengatakan Allah tidak menurunkan pada manusia Alkitab. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Alkitab, mereka tidak percaya. Kul, katakan hai Muhammad, man anzalal kitab alladzi jaa bihi Musa. Man anzalal kitab, siapa yang menurunkan Alkitab, Al-Quran, alladzi jaa bihi Musa, yang Al-Quran itu, Alkitab itu, di sini Alkitab itu bisa Taurat. Karena Alkitab itu bisa Taurat, bisa Zabur, bisa Injil, umum. Tapi karena setelah itu ada Musa, berarti apa? Kitab Taurat. Man anzalal kitab, siapa yang menurunkan Alkitab, Taurat, alladzi jaa bihi Musa, yang disampaikan dengan Alkitab itu oleh Musa, itu Taurat. Dan kitab tersebut nuran, sebagai cahaya, wa huda, dan sebagai huda, petunjuk, linnas, bagi manusia. Taj'alunahu qaratisa tudlunaha wa tukhfuna katsira. Kamu jadikan kitab tersebut qaratis, ditulis di kertas-kertas yang berserakan. Jadi kitab tersebut ditulis di qaratis. Qaratis itu kertas. Jadi kertas itu sebenarnya dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Jamaknya qaratis. Qirtasun qaratis. Kamu jadikan kitab tersebut ditulis di kertas-kertas yang berserakan. Kemudian tubuh-tubuhnya kamu tampakkan sebagian dari kitab tersebut. Wa tukhfuna katsira, dan kamu sembunyikan sebagian besar dari kitab tersebut. Ada yang disimpan, ada yang disampaikan kepada apa? Manusia. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Sedang kalian diajarkan ma lam ta'lamu antum, sesuatu yang kalian tidak tahu, wala aba'ukum, dan juga bapak-bapak kalian juga enggak tahu. Qulillah, katakanlah Allah yang menurunkan. Summa darhum fi khawdihim yal'abun. Summa, kemudian, darhum fi khawdihim, biarkan mereka dalam kesesatan, yal'abun, mereka bermain-main dalam kesesatan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadihi. Dan inilah kitab anzalnahu, yang kami turunkannya, mubarakun, yang diberkahi kitab tersebut, musaddiq, yang membenarkan,
alladzi baina yadayhi, yang ada di hadapannya, yaitu Al-Qur'an turun untuk membenarkan kitab-kitab apa? Sebelumnya. Walitundhira ummal qura, dan agar menjadi peringatan bagi ummal qura, penduduk ummal qura, Mekah. Mekah itu disebut apa? Ummul qura. Kadang-kadang Mekah juga disebut apa? Bakkah. Jadi dalam Arab Quran apa? Kadang Al-Quran menyebut Mekah itu dengan apa? Bi Bakkah. Kadang juga disebut dengan apa? Ummul Qura. Wa man haulaha, dan juga menjadi peringatan bagi orang-orang yang di sekitarnya, di sekitar Mekah. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih, dan juga peringatan bagi orang-orang yang beriman dengan negeri akhirat, yang mereka mengimani kitab tersebut. Wahum ala salatihim yuhafidun, dan mereka terhadap salat mereka yuhafidun, senantiasa mereka jaga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang bagaimana ketika diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan, karena mereka mendustakan, tidak percaya terhadap Rasulnya. Ketika tidak percaya kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis mereka juga tidak percaya kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasul tersebut. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun kepada orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, ketika turun ayat Al-Quran mereka tidak percaya. Ini apa? Orang-orang Quraisy. Ada juga yang mengatakan ayat ini turun kepada sekelompok dari kalangan orang Yahudi. Dan ada yang mengatakan ayat ini turun pada Fanhas, seorang laki-laki dari kalangan Yahudi, namanya Fanhas. Ada juga yang mengatakan Malik bin As-Said. Tapi yang benar adalah ayat ini turun kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena ayat ini Makkiyah. Ayat ini diturunkan apa? Di Mekah sebelum Rasulullah SAW apa? Hijrah, dan itu diturunkan kepada orang Quraisy sebelum Rasulullah apa? Sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan orang-orang Quraisy ketika diturunkan Al-Quran mereka tidak percaya. Mereka apa? Tidak percaya. Orang-orang kafirnya ya, orang-orang kafir Quraisy. Sementara orang-orang Yahudi mereka tidak mengingkari turunnya Alkitab dari langit. Jadi kalau orang-orang Yahudi itu mereka tidak apa? Mengingkari turunnya Alkitab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka percaya At-Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Taurat, Zabur itu dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Injil juga begitu. Cuman ketika turun Al-Qur'an maka mereka tidak percaya. Kemudian disebutkan lagi orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Jadi orang-orang Quraisy mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab juga begitu. Mereka apa? Mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy nih ya, maksud apa? Kenapa? Karena mereka mengatakan qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Mereka mengatakan Allah tidak menurunkan kepada manusia berupa wahyu. Yang pantas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu itu kepada malaikat, bukan kepada apa? Manusia. Jadi mereka menginginkan yang namanya Rasul itu bukan seorang manusia, tapi seorang apa? Malaikat. Sehingga disebutkan lagi dalam ayat lain, akana lin-nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an andzirin nas. Apakah pantas bagi manusia untuk heran? Ajab itu apa? Heran.
bahwa kami telah wahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka untuk memberikan peringatan kepada manusia. Jangan heran gitu. Nggak pantas ente heran. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada manusia. Dalam ayat lain juga disebutkan wa ma mana'an nasa ayyuminu idja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula. Dan tidak ada yang bisa mencegah dan tidak ada yang bisa manusia dan tidak ada manusia yang bisa mencegah gitu. Ayyuminu untuk mereka mengimaninya ketika datang kepada mereka petunjuk, kecuali mereka mengatakan, apakah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang manusia menjadi seorang rasul? Jadi ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang manusia menjadi seorang rasul? Qul law kana fil ardi malaikatan yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihi minas sama'i malakar rasula. Katakan hai Muhammad, law kana fil ardi malaikah, kalaulah di permukaan bumi ini tempat hidupnya para malaikat, mereka berjalan ke sana kemari, kalaulah di bumi ini menjadi sebuah komunitas malaikat, yamshun, mereka berjalan apa? Ke sana kemari, mutmainnina, dengan tenang, lanazzalna alaihi minas sama, niscaya kami akan turunkan kepada malaikat itu dari langit, niscaya kami akan turunkan kepada mereka manusia dari langit seorang malaikat yang akan menjadi rasul. Tapi karena bumi ini Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk kehidupan apa? Manusia. Kalau langit malaikat sana. Kalau bumi apa? Manusia. Walaupun di bumi ada malaikat, tapi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam ayat apa? Sesungguhnya kami ingin menjadikan di permukaan bumi yang kita injak ini seorang khalifah. Siapa mereka khalifah? Nabi Adam yang pertama sekali menjadi apa? Khalifah. Apa khalifah? Khalifah itu yang meramaikan bumi, yang mengatur kehidupan bumi, yang menempati bumi. Khalifah. Dan pertama sekali yang menjadi khalifah di bumi ini siapa? Nabi Adam alaihissalam. Karena bumi ini menjadi tempatnya kehidupan manusia, maka rasulnya pun harus dari manusia. Kenapa? Dulu pernah saya bahas ya. Karena kalau rasulnya dari seorang malaikat, sementara seorang rasul itu menyampaikan peringatan kepada manusia dan sekaligus memberikan contoh kepada manusia, contoh kehidupan yang baik, contoh cara ibadah yang benar. Bagaimana mungkin seorang malaikat bisa mencontohkan cara makan yang baik, cara minum yang baik, menikah, berumah tangga, sementara malaikat nggak menikah, nggak berumah tangga, nggak makan, nggak minum. Maka yang pantas menjadi seorang rasul adalah apa? Manusia yang bisa memberikan contoh dari segala aspek kehidupan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sungguh untuk kalian hai umat Nabi Muhammad SAW, fi rasulillah, pada diri Rasulillah, uswatun hasanah, contoh teladan dalam kehidupan kita. Apa yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa kita ambil sebagai contoh. Apa yang kita inginkan? Menjadi bapak yang baik, beliau menjadi seorang bapak dalam rumah tangga. Menjadi kepala negara yang baik, beliau menjadi kepala negara yang baik. Menjadi tokoh masyarakat, beliau menjadi tokoh masyarakat yang baik. Menjadi
seorang ekonom yang baik, beliau berdagang. Menjadi kepala negara dan sebagainya, banyak sekali. Jadi kita tidak kehabisan contoh dari kehidupan Rasulullah SAW. Coba kalau malaikat yang menjadi Rasul, bagaimana dia akan mencontohkan kita? Nah, kita saja nggak melihat siapa? Nggak bisa melihat siapa? Bisa nggak kita melihat malaikat? Enggak. Tapi malaikat bisa melihat kita. Jadi bagaimana kita bisa mengambil contoh dari para malaikat? Sementara kita tidak bisa melihat para malaikat, dan malaikat pun secara sifat itu tidak sama dengan manusia. Makanya Allah SWT apa? Turunkan seorang Rasul dari kalangan manusia. Karena Allah SWT apa? Turunkan seorang Rasul dari kalangan manusia, maka mereka pun wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Idz qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan atas manusia min syai', sesuatu wahyu, agar dia menjadi apa? Seorang rasul. Kenapa? Karena mereka enggak percaya gitu. Kul man anzalal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Kemudian Allah SWT mengatakan, katakan hai Muhammad, siapa yang menurunkan Alkitab? Alladzi jaa'a bihi Musa. Alkitab di sini At-Taurat. Yang dibawa oleh Nabi Musa dengan kitab tersebut itu sebagai cahaya dan petunjuk untuk manusia. Jadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka mengkanter orang yang tidak percaya bahwa seorang rasul itu adalah dari kalangan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Alkitab untuk manusia. Man anzalal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa. Siapa yang menurunkan Alkitab yang dibawa oleh Nabi Musa, yaitu Taurat. Yang kalian sudah diajarkan dan semua apa? Kaumnya diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan At-Taurat kepada Nabi Musa bin Imran. Berfungsi sebagai cahaya, memberikan cahaya iman, petunjuk bagi manusia untuk menjadi solusi kehidupan-kehidupan yang sulit dan memberikan petunjuk bagi mereka dalam kegelapan kesesatan. Namun taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Ketika turun Alkitab Taurat, kamu jadikan hanya sebatas tulisan. Jadi ketika turun Alkitab Taurat, kamu jadikan sebagai hanya sebatas tulisan dalam kertas yang berserakan. Yang kalian tampakkan sebagiannya, tapi kebanyakan disembunyikan. Artinya turunnya Alkitab Taurat itu ada yang disembunyikan oleh mereka. Berita-berita yang disampaikan oleh Allah SWT apa? Ada yang disembunyikan dalam kitab Taurat tentang akan lahir seorang manusia dari kalangan Arab yang namanya apa? Muhammad atau Ahmad, menjadi seorang rasul dari kalangan apa? Arab. Itu disembunyikan oleh mereka dengan sifat-sifatnya. Itu apa? Disembunyikan. Dan banyak lagi yang disembunyikan oleh apa? Mereka. Ay taj'aluna jumlatahu, yang engkau jadikan kitab tersebut yang ditulis di kertas-kertas yang berserakan, kalian tulis dengan tangan-tangan kalian, wa tuharrifuna minha. Kemudian kalian hapus apa yang ada dalam kitab, kemudian kalian ganti isi kitab tersebut. Wa tata'awwalun, kemudian kalian takwil. Kalau tadi gantikan kalimat yang lain dengan kalimat apa? Kalimat Taurat dengan kalimat yang lain. Kata apa? Dalam Taurat itu ada kata-kata, kemudian digantikan dengan kata yang lain. Dan kalian takwil. Artinya takwil, kalian membuat interpretasi sendiri. Kalian membuat penafsiran sendiri. Kemudian watakulun, kemudian kalian mengatakan hadza min indillah, inilah dari sisi Allah, padahal tulisan mereka, padahal hasil karya mereka, hasil apa yang mereka sampaikan dengan otak mereka. Hadza min indillah.
fi kitabihil munazzal, dalam kitab yang diturunkan. Wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dosa yang paling besar adalah ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang itu mengatakan atas nama Allah Subhanahu wa taala, padahal itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bukan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu sesuatu perbuatan yang sangat apa? Dosa besar. Sehingga kita tidak boleh, kecuali memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, kemudian disampaikan oleh para ulama-ulama yang mereka sahabat yang mengetahui tentang turunnya Al-Quran. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, taj'aluna qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Kemudian wa'ullimtum, dan kalian juga diajarkan sesungguhnya sesuatu yang kalian tidak tahu dan bapak-bapak kalian enggak tahu, udah diajarkan sebelumnya. Dan itu semua kata Allah SWT, kulillah, katakanlah Allah yang menurunkan. Kitab Taurat bukan Nabi Musa bikin-bikinannya. Kitab Injil juga bukan Nabi apa? Isa bikin-bikinannya. Atau Zabur juga begitu. Al-Quran juga bukan bikinan Nabi Muhammad SAW, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kulillah, katakanlah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Kemudian summa dzarhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian biarkanlah mereka dalam kesesatan mereka bermain-main. Artinya biarkan mereka bermain-main dalam kesesatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fungsi daripada Al-Qur'an. Setelah berbicara tentang Taurat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa, kemudian Allah SWT juga mengatakan wa hadza kitabun, hadza ini kitab Al-Qur'an nih gitu. Wa hadza kitabun, yakni ini Al-Qur'an. Allah SWT mengatakan anzalnahu mubarakun. Kami turunkannya Al-Qur'an itu sebagai kitab yang mubarak, yang diberkahi. Artinya apa? Semakin kita membaca Al-Qur'an, semakin kita mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Al-Qur'an. Semakin kita mempelajari Al-Quran, semakin kita mendapatkan kebaikan dalam apa? Al-Quran itu sendiri. Semakin bertambah ibadah kita dengan Al-Quran yang kita baca, yang kita apa? Pelajari. Anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Dan Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Yang ada apa? Sebelumnya Taurat, Zabur, Injil. Itu dijelaskan di dalam apa? Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Bahkan orang-orang mukmin termasuk apa? Di dalam ayat Al-Quran disebutkan mereka beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang disebut orang mukmin itu adalah dan mereka yang beriman kepada engkau hai Muhammad berupa Al-Quran. Wa ma unzila ilaika mir rabbik. Dan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan juga kitab yang sebelumnya. Artinya kita tidak cukup hanya beriman kepada Al-Quran saja, tapi juga kepada kitab-kitab sebelumnya wajib kita imani. Taurat, Zabur, Injil. Tapi ini kitab yang benar, yang masih asli, yang belum terjadi perubahan. Yang belum apa? Terjadi perubahan. Kalau sekarang kan apa? Sudah terjadi perubahan dengan berbagai macam apa? Nama. Tapi ini kitab yang asli gitu. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian juga sebagai liwalitunzira ummal qura. Dan agar engkau memberikan peringatan kepada penduduk Mekah. Karena Al-Quran turun pertama sekali di Mekah. Maka yang pertama sekali disampaikan adalah kepada penduduk apa? Mekah. Ummul Qura itu apa? Mekah. Jadi Mekah itu disebut Ummul Qura.
Kadang-kadang juga disebut apa tadi? Bakkah, ya. Sedangkan Madinah disebut apa? Sebelum menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah disebut Yathrib. Kota apa? Yathrib sebelumnya. Kemudian diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama apa? Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya iman. Sebagai pemberi peringat apa? Untuk kamu hai Muhammad memberikan peringatan kepada penduduk Mekah wa man haulaha, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dari kalangan orang-orang Arab, dari kelompok manusia, dari bangsa Arab, bangsa Ajam, ya. Kemudian seluruh dunia. Karena memang Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah untuk lil alamin. Bukan hanya untuk Mekah, untuk Madinah, bukan hanya untuk apa? Timur Tengah, tapi juga lil alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam itu bukan Mekah Madinah saja, tapi apa? Mendunia. Jadi risalah Rasulullah SAW adalah risalah umum. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Quran, Kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan hai Muhammad, hai manusia, sesungguhnya saya seorang rasul. Sesungguhnya saya ini rasul Allah untuk kalian semua, bukan hanya bangsa Bani Israel. Ya. Kalau nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa untuk orang-orang Bani Israel, Nabi Lut untuk kaum Lut, Nabi Syuaib untuk kaum Madian, Nabi Hud untuk kaum Ad, Nabi Soleh untuk kaum Samud. Masing-masing punya kaum. Tapi Nabi Muhammad SAW untuk rahmatan lil alamin, untuk mendunia. Li'undhirakum bihi wa man balagh, agar engkau menyampaikan, memberikan peringatan kepada mereka dan orang yang sampai ke telinga mereka. Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh. Barang siapa yang mengkumpuri apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka neraka, ancamannya neraka. Barang siapa yang mengingkari apa yang disampaikan Rasulullah SAW, maka apa? Ancamannya neraka. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Jadi Al-Furqan itu salah satu nama Al-Quran. Namanya apa? Al-Furqan. Kenapa disebut Al-Furqan? Karena Al-Quran pembeda antara yang hak dan yang batil. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, liyakuna lil alamina nadhira, agar dia menjadi peringatan, menjadi seorang yang memberikan peringatan lil alamin, untuk dunia. Alam itu apa? Alam dunia. Nah, disebutkan lagi wasabata fis sahihain. Jadi Rasulullah itu apa? Secara khusus diberikan risalahnya untuk manusia. Tapi Rasul-Rasul sebelumnya untuk kaumnya sendiri. Maka dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 hal yang tidaklah salah seorang dari kalangan Nabi diberikan sebelumku. Ada 5 hal yang nabi-nabi sebelumnya tidak diberikan, seperti aku. Apa itu? Salah satunya adalah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'ammatan. Adalah nabi-nabi sebelumnya, mereka diutus oleh Allah SWT kepada kaumnya khassatan, secara khusus, hanya untuk kaumnya. Nabi Musa untuk orang Bani Israel. Nabi Isa juga untuk orang apa? Bani Israel. Makanya ketika Nabi Khidir datang kepada Nabi Musa, maka Nabi Khidir tidak mengikuti syariat siapa? Nabi Musa. Karena Nabi Khidir bukan orang apa? Bukan orang Bani Israel.
Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu sezaman. Ya. Tapi Nabi Lut syariatnya berbeda dengan apa? Nabi Ibrahim. Adapun Nabi Harun dengan Nabi Musa sama-sama dia dari kalangan Bani Israel. Jadi adalah nabi-nabi diutus kepada kaumnya khosotan secara khusus. Nabi-nabi sebelumnya. Wa bu'istu ilan nas. Dan aku diutus kepada manusia amatan umum, semuanya. Bahkan dari kalangan manusia dan jin pun begitu. Karena Allah SWT menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah. Jadi jin pun mereka memiliki taklif untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah jin mendengarkan turunnya ayat. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami telah mendengarkan bagaimana kalimat Quran yang sangat menakjubkan. Kemudian mereka beriman. Jadi sekelompok jin ada yang beriman. Sehingga kata para ulama dengan ayat ini taklif beban ibadahnya antara manusia dan itu sama. Kenapa? Karena Allah SWT menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah. Kalau jin beribadah sholat, manusia juga sholat, sama. Kalau manusia ini hadir ngaji, jin juga bisa jadi ada yang dengerin gitu. Makanya hati-hati jangan ada yang ngantuk diliatin jin kan. Iya. Ada yang hadir itu. Sama. Ya. Tapi bedanya mereka melihat kita, tapi kita tidak melihat mereka. Kalau kita melihat mereka, kita tidak bisa tidur ya. Dengan bentuk yang beda-beda gitu, macam-macam. Tapi mereka beriman kepada Allah SWT. Ada yang beriman maksudnya. Tapi juga ada yang kufur. Sama dengan manusia kan ada yang beriman, tapi juga apa? Ada yang kufur. Nah disinilah kekhususan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa bu'istu ilan nasi amatan. Dan aku diutus kepada manusia ammah, universal. Jadi syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang universal. Apa universal? Umum, mendunia. Bukan hanya untuk orang-orang Quraisy, bukan hanya untuk orang-orang Mekah dan Madinah, bukan hanya untuk Timur Tengah saja, orang-orang Arab, tapi semuanya termasuk kita yang ada di Klender, Perumnas. Wajib mengikuti syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan laukana Musa hayyan, kalaulah Nabi Musa masih hidup. Ini sekarang nih kalau Musa hidup kata Rasulullah SAW, niscaya dia wajib untuk mengikuti syariatku. Kenapa? Karena sekarang ini bukan syariat Nabi Musa lagi. Sekarang ini bukan syariat Nabi Musa alaihissalam saja lagi. Tapi di sini kita sudah masuk kepada syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada, karena itulah Allah SWT mengatakan walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minun. Rasulullah SAW menyampaikan dan orang-orang yang beriman dengan negeri akhirat yu'minuna bih. Mereka beriman. Artinya kullu man amana billah. Setiap orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan orang yang beriman kepada negeri akhir, akhirat, yu'minuna bihadzal kitabil mubarak, dia beriman dengan Al-Qur'an yang diberkahi, alladzi anzalnahu ilaika ya Muhammad, yang kami turunkan Al-Qur'an tersebut kepada engkau hai Muhammad, yaitu berupa Al-Qur'an, wa hum ala salatihim yuhafidun, dan mereka pun terhadap sholat mereka senantiasa menjaga. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Quran yang diturunkan bukan hanya untuk orang Arab, orang-orang Quraisy, tapi juga orang apa? Yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena Al-Quran diturunkan mubarak untuk memberikan keberkahan. Kemudian di samping itu mereka juga menjalankan sholat, dan sholat mereka jaga ayyukimuna.
Mereka betul-betul mendirikan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat pada waktunya. Jadi mereka melaksanakan sholat pada waktunya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa wajib bagi kita untuk mengimani di samping Al-Quranul Karim yang turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada kitab-kitab sebelumnya. Kita percaya kepada Al-Quran tapi nggak percaya kepada Taurat, nggak boleh, keluar iman kita. Kita percaya kepada kebalikannya Taurat tapi nggak percaya pada Quran, apalagi kan gitu. Sama juga dengan Rasul, kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW tapi nggak percaya kepada nabi-nabi sebelumnya. Satu saja, nggak percaya kepada Nabi Adam atau nggak percaya kepada Nabi Musa, itu juga nggak boleh. Jadi wajib kita mempercayai, mengimani semua nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajib bagi kita untuk mengimani semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya. Ada yang secara tafsil dengan nama-nama yang disebutkan, Taurat, Suhufi Ibrahim Musa. Ada yang suhuf. Jadi apa? Taurat kepada Nabi Musa. Ada lagi apa? Zabur kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu kan dijelaskan secara tafsil nama-namanya. Ada yang disebutkan dengan suhuf, lembaran-lembaran yang tidak disebutkan nama kitabnya, cuma suhuf. Seperti Nabi Ibrahim mendapatkan suhuf. Nabi Musa juga sebelum diturunkannya Taurat juga mendapatkan apa? Suhuf, seperti Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Musa di samping dia mendapatkan kitab Taurat juga mendapatkan apa? Suhuf. Nah, ini apa yang wajib kita imani. Yang kedua, wajib kita imani bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kafatan linnas, untuk seluruh manusia di jagat raya. Di jagat raya ini. Makanya Nabi kita disebut dengan Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Kalau Nabi Ibrahim, Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena dari Nabi Ibrahim ini banyak melahirkan Nabi-Nabi dan Rasul dari kalangan Bani Israel. Jadi Nabi-Nabi dari semua Nabi yang begitu banyak, itu banyak dari kalangan Bani Israel. Nabi-Nabi yang begitu banyak apa? Itu banyak dari kalangan apa? Bani Israel. Dan itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan dari kalangan Arab, itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu dari turunannya Nabi Ibrahim juga. Tapi dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail apa? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manat bin Qusay bin Kilab. Terus sampai kepada Adnan. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, dengan kita mempelajari Al-Quran, kita tahu bagaimana cara mengimani Al-Quran. Mengimani kitab-kitab sebelumnya, mengimani para rasul. Ini saja, kayaknya udah isya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan lanjut kita untuk mempelajari Al-Quran. Dan bisa saja dalam setiap kehadiran kita ada satu kehadiran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Dan itulah menjadi hidayah kita untuk bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyebabkan kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Sehingga teruslah kita continue, kita istiqomah dalam menghadiri kajian Al-Quran. Apalagi yang kita kaji adalah kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, yang memang ini sudah mu'tabar, sudah masyhur di tengah-tengah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab apa? Ibnu Katsir. Ini saja. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.